Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Hear them haters talk, but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. Reppin' my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Di sini kita akan membahas 1. Pengertian manajemen rantai pasokan atau supply chain management. 2. Ciri-ciri manajemen rantai pasokan. 3. Sasaran manajemen rantai pasokan. 4. Strategi manajemen rantai pasokan. 5. Manfaat manajemen rantai pasokan. 6. Tujuan manajemen rantai pasokan. 7. Orang yang terkait dalam manajemen rantai pasokan. 8. Tahapan manajemen rantai pasokan. 9. Proses bisnis rantai pasokan. Dan yang terakhir, tantangan manajemen rantai pasokan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video selanjutnya. 1. Pengertian manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah pendekatan strategis yang melibatkan koordinasi dan pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari tahap pengadaan hingga penyelesaian produk jadi, serta pengiriman ke pelanggan akhir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keuntungan perusahaan dengan integrasi yang baik antara semua elemen dalam rantai pasokan. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri manajemen rantai pasokan. Ciri-ciri manajemen rantai pasokan yaitu 1. Manajemen rantai pasokan melibatkan integrasi yang erat antara berbagai pihak dalam rantai pasokan seperti pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Integrasi ini mencakup kolaborasi, pertukaran informasi yang efisien, dan koordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. 2. Manajemen rantai pasokan yang baik memastikan visibilitas dan transparansi yang tinggi dalam seluruh proses rantai pasokan. Ini mencakup pemantauan dan pemahaman yang akurat tentang persediaan, permintaan, produksi, pengiriman, dan kinerja keseluruhan rantai pasokan. 3. Manajemen rantai pasokan yang efektif mampu merespon perubahan permintaan dengan cepat dan tepat. Ini melibatkan pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen, prediksi permintaan yang akurat, fleksibilitas produksi, dan kemampuan untuk melakukan perubahan dalam jangka pendek. 4. Manajemen rantai pasokan bertujuan untuk mencapai efisiensi operasional dengan mengurangi waktu siklus, biaya produksi, persediaan yang tidak perlu, dan biaya transportasi. Ini melibatkan optimasi proses, pemilihan mitra bisnis yang tepat, dan penerapan praktik terbaik dalam rantai pasokan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu manajemen rantai pasokan yang baik mengenali dan mengelola resiko yang mungkin terjadi dalam rantai pasokan. Ini termasuk resiko pasokan, resiko operasional, resiko logistik, dan resiko lainnya. Strategi pengelolaan risiko mencakup perencanaan cadangan, diversifikasi pemasok, pemantauan risiko, serta terus-menerus dan pengembangan rencana kontinuitas bisnis. Selanjutnya yaitu sasaran manajemen rantai pasokan. Sasaran manajemen rantai pasokan atau supply chain management dapat bervariasi tergantung pada tujuan bisnis dan kebutuhan perusahaan. Namun, beberapa sasaran umum dalam manajemen rantai pasokan meliputi 1. Efisiensi operasional. Sasaran ini berfokus pada meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam seluruh rantai pasokan. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi waktu siklus, biaya produksi, persediaan yang tidak perlu, dan biaya transportasi. Tujuan ini dapat dicapai melalui pemantauan dan perbaikan terus-menerus terhadap proses operasional, penggunaan teknologi yang tepat,
dan optimasi penggunaan sumber daya. 2. Peningkatan responsivitas. Responsivitas dalam manajemen rantai pasokan mengacu pada kemampuan untuk merespon perubahan permintaan dan kondisi pasar dengan cepat dan efektif. Sasaran ini melibatkan pengembangan sistem perencanaan yang adaptif, kolaborasi yang erat dengan mitra bisnis, pemantauan permintaan secara real-time, dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat dalam produksi, persediaan, dan distribusi. Ketiga, kualitas dan keandalan. Sasaran ini berkaitan dengan memastikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan dalam rantai pasokan. Dalam manajemen rantai pasokan yang baik, tujuan ini melibatkan pemilihan pemasok yang berkualitas, pemantauan kualitas secara terus-menerus, pengujian produk yang ketat, dan pengelolaan risiko terkait kualitas. Dan yang terakhir yaitu optimalisasi persediaan. Tujuan ini melibatkan pengelolaan persediaan yang efektif untuk mencapai keseimbangan antara biaya, persediaan, dan pelayanan pelanggan. Sasaran ini melibatkan mengidentifikasi tingkat persediaan yang optimal, mengurangi persediaan yang tidak perlu, meningkatkan prediksi permintaan, dan meningkatkan akurasi perkiraan persediaan. Pembahasan yang kelima yaitu strategi manajemen rantai pasokan. Ada 5 strategi dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management, diantaranya yaitu 1. Banyak pemasok atau many supplier. Strategi many supplier dalam manajemen rantai pasokan melibatkan penggunaan lebih dari satu pemasok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau komponen dalam rantai pasokan. Dalam strategi ini, perusahaan bekerja sama dengan beberapa pemasok yang berbeda untuk mendiversifikasi risiko, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, yang kedua yaitu sedikit pemasok atau few supplier. Bekerja dengan sedikit pemasok yang dipilih dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau komponen dalam rantai pasokan. Dalam strategi ini, perusahaan membangun hubungan yang erat dengan beberapa pemasok utama untuk memperoleh keuntungan seperti kestabilan pasokan, peningkatan kolaborasi, dan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu vertical integration. Vertical integration adalah strategi dalam manajemen rantai pasokan di mana sebuah perusahaan memperluas operasinya secara vertikal dengan menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan di tahap produksi atau distribusi yang berbeda dalam rantai pasokan. Dalam strategi ini, perusahaan memperoleh kontrol yang lebih besar atas berbagai tahap produksi dan distribusi dari pemasok hingga pelanggan akhir. Selanjutnya yaitu Kairetsu Network. Kairetsu Network adalah bentuk kerjasama strategis dalam manajemen rantai pasokan, di mana sekelompok perusahaan saling terkait dan terintegrasi secara vertikal, biasanya dalam industri yang sama dan atau terkait. Kairetsu Network dapat terbentuk melalui aliansi strategis, kepemilikan saham silang, atau hubungan kontrak jangka panjang antara perusahaan-perusahaan anggota. Dalam Kairetsu Network, perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama dalam berbagai aspek, termasuk pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, dan penjualan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya juga dikenal sebagai virtual company adalah konsep di mana perusahaan mengadopsi model bisnis yang tidak tergantung pada infrastruktur fisik tradisional. Dalam perusahaan maya, komunikasi dan kolaborasi dilakukan secara online dengan anggota tim tersebar geografis bekerja secara virtual tanpa kehadiran fisik di satu lokasi fisik. Manfaat manajemen rantai pasokan. Banyak sekali manfaat dalam penerapan supply chain management bagi sebuah perusahaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan manajemen rantai pasokan yang sukses yaitu memastikan kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama bagi perusahaan karena memiliki dampak langsung pada kesuksesan bisnis dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, mengembangkan motivasi kerja,
dan berusaha memberikan pelatihan serta keterampilan usaha ekonomi. Yang ketiga, menurunkan biaya inisiatif. Menitik beratkan pada pengurangan biaya lewat berbagai cara yang dilakukan dalam satu waktu. Yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi. Pemanfaatan aset bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, di mana aset yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan sesuai yang ditetapkan. Yang kelima, meningkatkan laba. Dengan meningkatkan kualitas produk agar konsumen lebih berminat pada produk sehingga penjualan meningkat dan laba pun bertambah. Yang keenam, perusahaan semakin besar. Ketika perusahaan semakin besar, manajemen rantai pasokan menjadi semakin penting dan kompleks. Hal ini karena perusahaan yang besar cenderung memiliki rantai pasokan yang lebih panjang dan melibatkan banyak pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah tujuan manajemen rantai pasokan. Tujuan diterapkan supply chain management dalam suatu perusahaan atau pada proses bisnis sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman produk tepat waktu. Pengiriman produk yang tepat waktu merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen rantai pasokan yang efektif. Dalam hal ini, melibatkan pengelolaan aliran produk dari pemasok hingga pelanggan dengan memastikan bahwa produk dibuat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, menurunkan atau mengurangi biaya. Menurunkan atau mengurangi biaya manajemen rantai pasokan adalah tujuan yang penting bagi perusahaan. Dengan memperhitungkan biaya mulai dari bahan baku, biaya distribusi, biaya produksi, hingga ke tangan produksi akhir. Yang ketiga, memaksimalkan hasil. Supply chain management tidak hanya berfokus kepada supply chain saja, akan tetapi juga berfokus kepada manajemennya. Manajemen yang baik pada supply chain akan dapat memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki oleh setiap supply chain. Yang keempat, memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang. Supply chain management berarti pengelolaan atau perencanaan dalam rantai pasok. Itu berarti supply chain bisa bertujuan untuk merencanakan kegiatan distribusi secara efektif. Selanjutnya, orang yang terkait dalam manajemen rantai pasokan. SCM memiliki 5 komponen dasar pada alur prosesnya yang meliputi. Yang pertama, supplier merupakan pihak yang menyediakan bahan pertama atau bahan mentah berkualitas yang memasok atau menyuplai produk barang atau jasa kepada bisnis lain, baik itu perorangan atau kepada perusahaan, yang dimana menyediakan berbagai produk dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, manufaktur. Manufaktur adalah proses produksi atau pembuatan produk fisik melalui pengelolaan bahan mentah menjadi produk jadi, menggunakan produk mesin dan tenaga kerja. Dalam konteks manajemen rantai pasokan, manufaktur merupakan salah satu tahap penting dalam aliran barang dalam rantai pasokan. Proses manufaktur melibatkan berbagai kegiatan, termasuk perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, pengelolaan persediaan, pengelolaan dan transformasi bahan baku menjadi produk jadi, pengendalian kualitas, dan distribusi produk ke pelanggan. Yang ketiga, distributor. Pihak yang memiliki peran sebagai perantara untuk menerima hasil produk dari manufaktur yang kemudian menyerahkan produk jadinya ke distributor sebelum mulai disalurkan kepada pengecer atau toko retailer. Yang keempat, retailer atau pengecer. Retailer atau pengecer adalah entitas yang menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Mereka merupakan titik akhir dalam rantai pasokan di mana produk mencapai pelanggan akhir untuk pembelian dan penggunaan. Yang kelima, pelanggan. Pelanggan adalah pembeli atau pengguna barang yang bisa diartikan ia adalah pengguna akhir yang melakukan aktivitas pembelian. Dari gambar di atas, dari supplier lanjut ke manufaktur,
dan lanjut ke distributor, dan lanjut ke retailer, dan terakhir pelanggan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa komponen supply chain management itu yang pertama terdiri dari supplier, kemudian diproses melalui manufaktur, kemudian diserahkan kepada distributor, lalu distributor mendistribusikan produk jadi itu kepada retailer, barulah yang terakhir ke tangan pelanggan. Selanjutnya adalah tahapan manajemen rantai pasokan. Supply chain management melibatkan banyak proses. Seperti yang diketahui bahwa agar semakin paham mengenai pentingnya manajemen rantai pasokan, setelah melalui berbagai tahapan sampai ke tangan pelanggan, perlu diketahui ada sederet tahapan manajemen antara lain sebagai berikut. 1. Perencanaan pemesanan. Terkadang ada beberapa perusahaan yang melakukan perencanaan produk, memastikan berapa jumlah produk yang harus dipersiapkan dan diproduksi berdasarkan pemesanan atau berdasarkan tingkat penjualnya misalnya. Untuk memastikannya hal ini membutuhkan manajemen agar memperkirakan kebutuhan pasar, sehingga ketika melakukan produksi tidak terjadi overstock dan dipastikan bahwa semua produk bisa terjual dengan habis sesuai waktunya. Jadi barang tidak akan kadaluarsa, apalagi produknya adalah makanan. Perlu semacam perkiraan permintaan konsumen. Selanjutnya yang kedua ialah pengadaan. Setelah membuat perencanaan pemesanan, selanjutnya melakukan pengadaan barang untuk produksi. Manajemen yang jelas akan membuat proses pengadaan jauh lebih mudah nantinya. Tentu saja pada saat produksi membutuhkan barang baku untuk diolah, sehingga memerlukan pertimbangan masalah harga terbaiknya. Ada tahap-tahapnya di dalam pengadaan, misalnya mulai dari pengajuan, pembelian, penilaian, pengajuan dan persetujuan pembelian ke supplier atau pemasok. Tentu saja bagian ini juga harus bisa mencatat berbagai hal-hal yang terkait pembelian yang harus dibeli. Kemudian mengajukannya ke manajer pembelian menangani kasus tersebut. Selanjutnya yang ketiga, produksi. Tahap berikutnya adalah proses produksi. Produksi ialah proses mengolah seluruh bahan baku kemudian diolah menjadi produk jadi yang siap dijual kepada konsumen. Proses ini tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, tetapi juga melibatkan tenaga kerja mesin. Sangat diperlukan pengawasan agar hasil produksinya tetap berkualitas. Selanjutnya yang keempat, investor atau pengeluaran gudang. Setelah produksi selesai, tentu saja barang jadi atau produk yang siap dipasarkan perlu digudangkan di ruang penyimpanan. Karena tidak semua produk akan dikirim langsung ke distributor. Pastikan bahwa tidak ada selisih stok atau perbedaan data di gudang. Pentingnya mencatat setiap keluar masuknya barang yang ada di gudang dengan penuh ketelitian dan teratur. Selanjutnya, yang kelima, pengiriman atau distribusi. Setelah barang sudah di-packing, barang yang digudangkan pastinya akan didistribusikan melalui kurir atau transportasi. Pastikan semuanya sudah siap, dengan begitu barang bisa disegerakan untuk melakukan pengiriman dan tidak mengecewakan konsumen. Jadi sebelumnya perlu perencanaan dan penjadwalan sehingga tidak terjadi keterlambatan di dalam pengiriman. Untuk memastikannya sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, retur barang. Tahap terakhir dalam supply chain management adalah pengembalian barang atau retur. Umumnya, hal ini biasanya terjadi ketika konsumen mengajukan pengembalian akibat adanya kerusakan, kekeliruan jumlah sehingga barang tidak sesuai standar atau berbagai keluhan yang lainnya. Pastikan jika terjadi refund, selalu responsif
dengan keluhan yang dialami konsumen, sehingga membuat konsumen tidak memberikan kesan buruk meski ada sesuatu yang mengecewakan. Selanjutnya yaitu proses bisnis rantai pasokan. Ada beberapa proses inti rantai pasokan, diantaranya sebagai berikut. 1. Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM adalah pendekatan strategis untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan meningkatkan referensi pelanggan. CRM melibatkan penggunaan teknologi, proses bisnis, dan strategi pemasaran yang dirancang untuk memahami dan merespon kebutuhan serta preferensi pelanggan. Selanjutnya yang kedua, yaitu Customer Service Management atau disingkat dengan CSM. Sumber tunggal informasi bagi konsumen yang menguras persetujuan produk dan jasa customer service memberitahukan pelanggan tentang informasi meliputi tanggal pengiriman dan ketersediaan produk, keluhan atau kritikan. Nah, yang ketiga yaitu demand management. Demand management dalam manajemen rantai pasokan adalah proses mengelola dan mengendalikan permintaan produk atau layanan dari pelanggan. Tujuan dari demand management adalah untuk memastikan ketersediaan produk yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, yang keempat yaitu Manufacturing Flow Management. Manufacturing Flow Management atau disebut dengan manajemen aliran produksi adalah strategi dan praktik yang digunakan dalam manajemen rantai pasokan untuk mengoptimalkan aliran produksi di dalam pabrik atau fasilitas produksi. Tujuannya adalah memastikan aliran yang lancar dan efisiensi dari bahan baku menjadi produk jadi. Nah, yang kelima yaitu procurement. Procurement atau disebut dengan pengadaan dalam konteks manajemen rantai pasokan merujuk pada proses memperoleh barang, jasa, atau bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan dari pemasok eksternal. Tujuannya adalah untuk memastikan pasokan yang memadai, kualitas yang baik, harga yang kompetitif, dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tantangan manajemen rantai pasokan. Dalam menjalankan supply chain management, juga terdapat berbagai macam tantangan. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian permintaan. Permintaan pelanggan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan persediaan dan produksi. Tantangan ini dapat diatasi dengan menggunakan metode peramalan yang akurat, mengumpulkan data pasar yang relevan, dan memiliki fleksibilitas operasional untuk menyesuaikan produksi sesuai dengan perubahan permintaan. Nah, selanjutnya yang kedua, kompleksitas jaringan pasokan. Manajemen rantai pasokan sering melibatkan jaringan yang kompleks dengan banyak mitra bisnis, pemasok, dan subkontraktor yang terlibat. Koordinasi dan pengelolaan semua entitas ini dapat menjadi tantangan, terutama jika terdapat perbedaan geografis, budaya, atau regulasi. Memastikan komunikasi yang efektif, transportasi, dan kerjasama yang baik dapat membantu mengatasi tantangan ini. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu resiko dan ketidakpastian. Rantai pasokan rentan terhadap berbagai resiko seperti keterlambatan pengiriman, bencana alam, fluktuasi, harga bahan baku, dan perubahan kebijakan.
Manajemen risiko yang efektif melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko secara proaktif untuk mengurangi dampaknya. Diversifikasi pemasok, asuransi, perjanjian kontrak yang jelas, dan rencana kontinuitas bisnis merupakan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko.